Dokter Arga berdiri di tepi hutan, menatap pohon-pohon tinggi menjulang yang seakan mencakar langit kelabu. Dedaunan rapat seakan menghalangi sinar matahari menyentuh tanah. Di balik rimbunan itu, bayang-bayang gelap tampak menari, seolah menggoda siapapun yang berani melangkah lebih jauh. Dengan napas yang teratur, ia memeriksa lagi perlengkapan di tas punggungnya. Kompas, botol air, peralatan medis darurat, catatan, dan GPS yang menjadi sandaran satu-satunya untuk keluar dari tempat ini. Dia telah siap secara fisik dan mental, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Kau yakin bisa sendiri? Rekan penelitiannya, Wira, sempat bertanya ketika mereka berpisah 2 hari lalu. Aku harus. Wira, kita tidak bisa mendapatkan hasil maksimal tanpa menembus lebih jauh lagi, jawab Arga dengan keyakinan teguh. Saat langkahnya semakin jauh dari titik perpisahan itu, rasa antusiasme bercampur adrenalin perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang tidak bisa ia abaikan. Hutan ini benar-benar berbeda dari yang pernah ia masuki. Suara burung-burung tidak terdengar, dan hanya ada keheningan yang mendalam, seolah alam sedang menahan napas mengawasi kehadirannya. Malam pertama ia habiskan dengan mendirikan tenda di antara 2 pohon besar. Di dalam tenda, Arga menuliskan catatan singkat mengenai kondisi flora yang ia temukan. Beberapa tanaman tampak aneh, dengan daun yang berkilau seolah memantulkan cahaya bintang. Aroma hutan begitu kuat hingga menusuk, campuran dari tanah basah, daun kering, dan embun yang kental. Semua terasa hidup, namun sekaligus penuh ancaman. Malam semakin larut, dan Arga mulai merasa was-was. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dia membuka sedikit tenda, hanya untuk memastikan tak ada apa-apa di luar sana. Namun, pandangannya segera beradu dengan sepasang mata merah yang menatapnya dari kejauhan. Arga terpaku, mematung. Detik-detik berlalu seperti berabad-abad, hingga makhluk itu berbalik dan lenyap di balik pepohonan. Pagi itu, tubuh Arga kaku saat terbangun. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, efek dari kelelahan fisik dan mental. Namun, saat ia menghidupkan GPS, layar perangkat itu menunjukkan sinyal yang menghilang. Ia memukul-mukul GPS tersebut, mencoba berbagai cara untuk mendapatkan sinyal, tetapi sia-sia. Rasa gelisah mulai menyeruak. Tanpa sinyal GPS, ia harus mengandalkan ingatannya dan kompas, 2 hal yang rentan di tengah belantara seperti ini. Ayo, Arga, kamu bisa. Hanya perlu tetap tenang, bisiknya kepada diri sendiri, seakan kata-kata itu cukup untuk menghilangkan rasa cemas. Namun, setiap langkah yang ia ambil justru membawa dirinya semakin jauh ke dalam labirin hijau yang tak berujung. Kompas di tangannya berputar-putar tidak karuan, membuatnya semakin bingung. Arga berhenti di depan pohon besar yang entah mengapa terasa familiar. Dia telah berkeliling dalam lingkaran. Dengan marah, ia melemparkan kompasnya ke tanah. Apa-apaan ini? Mengapa semuanya terasa seperti melawanku? Saat itu, dia mulai merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Hatinya berdebar cepat, napasnya terasa sesak, dan tubuhnya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, Arga merasa kecil dan tak berdaya. Seperti mainan yang tersesat dalam permainan alam yang lebih besar dari dirinya. Berjam-jam berlalu tanpa arah. Dengan tubuh yang semakin lemah dan mental yang nyaris hancur, Arga terhuyung-huyung di antara pepohonan, berharap ada tanda atau jalan keluar. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat kilauan cahaya kecil di balik daun-daun lebat. Sejenak hatinya bangkit. Mungkinkah ada perkampungan di dekat sini? Dengan sisa tenaga, Arga berjalan menuju cahaya itu, hatinya diliputi harapan. Namun, saat ia tiba di ujung hutan, bukan rumah-rumah yang ia temukan, melainkan hamparan ladang yang luas dengan beberapa bangunan kecil sederhana. Dia sudah berada di sebuah desa yang sepertinya terpencil. Wajah-wajah asing mulai muncul dari balik pohon, menatapnya penuh heran, sebagian bahkan menatap dengan ketakutan. "Siapa kau?" tanya seorang wanita tua yang muncul dari kerumunan, pandangannya tajam menelisik Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Saya, Dokter Arga. Saya tersesat di hutan dan saya tidak tahu bagaimana keluar dari sini," jawab Arga, mencoba terdengar meyakinkan. Wanita tua itu memandangnya lama sebelum mengangguk pelan, seolah sedang menimbang sesuatu. Tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan tangannya, mengisyaratkan Arga untuk mengikutinya. Arga berjalan di belakang wanita tua itu, melewati para penduduk desa yang semuanya wanita.
Wajah-wajah itu menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang takut, ada yang penasaran, bahkan ada yang tampak marah. Sesampainya di sebuah bangunan yang tampak lebih besar dan megah dari yang lain, wanita tua itu membuka pintu dan membawa Arga masuk. Di dalam, seorang wanita berdiri anggun dengan tatapan penuh wibawa. Ratu desa itu mengenakan pakaian tradisional yang indah namun sederhana, dengan tatapan mata yang tajam namun memikat. "Aku adalah Laras, pemimpin di sini. Kau satu-satunya pria yang pernah menginjakan kaki di desa ini dalam waktu yang sangat lama," ucapnya dengan nada yang tegas namun rendah. Arga menelan ludah, merasa gugup di bawah tatapan Laras. "Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya tersesat. Tolong, biarkan saya kembali. Saya hanya perlu bantuan untuk menemukan jalan keluar." Namun, Laras tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk Arga merinding. "Tidak semudah itu. Kami telah kehilangan semua pria di desa ini. Mereka selalu pergi berburu dan tak pernah kembali. Desa kami hampir punah. Dan kau mungkin jawaban dari keputusasaan kami." Arga memandangnya dengan wajah terkejut. "Apa maksud Anda? Saya hanya ingin keluar dari sini, bukan untuk." Laras mengangkat tangan, menghentikan perkataannya. "Kami tidak memerlukan penjelasanmu, Dr. Arga. Takdir telah membawamu ke sini, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Suasana dalam ruangan itu berubah tegang. Arga merasa terjebak dalam permainan yang tak ia pahami. Desanya yang penuh misteri ini, wanita-wanita yang hidup tanpa pria, dan dirinya yang tiba-tiba dianggap sebagai penyelamat populasi, semuanya terasa begitu absurd. Namun, tatapan Laras membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong. Bawa dia ke tempat istirahat. Perintah Laras pada wanita tua tadi. Mulai hari ini, dia adalah milik desa ini. Arga mencoba melawan, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan wanita-wanita desa yang mengantarnya ke sebuah rumah sederhana di sudut desa. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, tak tahu kapan bisa bebas. Pagi itu, Arga terbangun dengan kepala yang terasa berat. Matahari telah terbit, menyinari ruang sederhana tempat ia ditempatkan. Tidak ada jendela besar atau cahaya yang berlimpah, hanya celah-celah kecil yang memancarkan sinar matahari lembut ke dalam ruangan. Arga duduk di atas tikar yang menjadi alas tidurnya, mencoba memahami mimpi buruk yang sepertinya masih menggantung di pikirannya. Namun, setelah beberapa detik, ia tersadar, ini bukan mimpi. Ia benar-benar berada di desa terpencil ini, dikelilingi oleh wanita-wanita yang menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ketika ia membuka pintu, suara riuh langsung menyambutnya. Beberapa wanita desa tengah bercakap-cakap dalam bahasa yang asing baginya. Saat mereka melihat Arga, suara mereka terhenti, dan suasana berubah hening. Wanita-wanita itu menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kekaguman. Arga mencoba menyapa dengan senyum kecil, tetapi hanya dijawab dengan bisikan pelan di antara mereka. Tiba-tiba, seorang gadis muda yang tampak ceria mendekatinya. "Selamat pagi, Tuan. Nama saya Naira. Saya diperintahkan untuk mengantarkan Anda ke Ratu Laras," katanya dengan senyum ramah yang menenangkan Arga. "Apakah ada yang bisa membantu saya keluar dari desa ini?" tanya Arga dengan hati-hati, meski dalam hatinya ia sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Naira tersenyum samar. "Maaf, Tuan. Tidak ada yang bisa meninggalkan desa ini tanpa izin Ratu," jawabnya. "Tapi jangan khawatir, Ratu Laras sangat bijaksana. Jika Anda berbicara baik-baik dengannya, mungkin dia akan mempertimbangkan permintaan Anda." Arga tidak punya pilihan selain mengikuti Naira. Gadis itu menuntunnya melewati jalan-jalan kecil yang dikelilingi oleh rumah-rumah sederhana dan ladang-ladang hijau. Desa ini, meski terpencil dan terkesan kuno, memiliki suasana yang damai. Namun, setiap sudutnya juga menyimpan misteri yang membuat hati Arga tak tenang. Sesampainya di depan bangunan besar yang menjadi kediaman ratu, Arga dipersilakan masuk. Laras sudah menunggunya di dalam, duduk dengan anggun di atas tikar dengan tatapan yang sulit diartikan. Begitu Arga memasuki ruangan, Laras mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Kau tampak lebih tenang pagi ini, Dr. Arga," kata Laras membuka percakapan. Suaranya lembut namun penuh kewibawaan. Arga menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Ratu Laras, saya mohon, saya hanya ingin kembali. Saya punya kehidupan dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan di luar sana."
Laras menatapnya dalam-dalam, seolah mempelajari setiap kata dan ekspresi di wajahnya. Kami sangat mengerti, Arga. Namun, desa ini membutuhkanmu, katanya tenang. Kaulah pria pertama yang datang ke sini setelah bertahun-tahun. Kami kehilangan semua pria desa dalam perburuan, dan sejak itu kami hidup dalam kesepian. Kehadiranmu adalah harapan yang kami tunggu. Arga menggeleng, tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Maaf, tapi saya bukan orang yang bisa menyelamatkan desa ini. Saya bukan siapa-siapa di luar sana. Hanya seorang peneliti biasa yang tersesat. Namun, tatapan Laras mengeras. Kau adalah jawaban dari takdir, Arga. Kami sudah berkonsultasi dengan para tetua, dan mereka semua sepakat bahwa kaulah yang akan memperbaharui kehidupan di desa ini. Kau tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Arga merasa terperangkap dalam logika yang ia tak mengerti. Jad, Anda berniat menahan saya di sini? Melawan kehendak saya? Laras tidak langsung menjawab, tetapi nada suaranya berubah menjadi lebih lembut. Aku paham betapa sulitnya bagimu menerima ini. Namun, demi desa ini, kami butuh seseorang yang bisa membantu kami memulihkan keseimbangan kehidupan. Kami bukan bermaksud memaksamu, Arga. Kami hanya ingin kau memahami posisi kami. Dengan rasa frustrasi, Arga berdiri, mengusap wajahnya. Ia merasa marah, tapi juga bingung. Laras bukan orang yang kejam, tetapi ia merasa terjebak dalam situasi yang mustahil. Ia berusaha menenangkan diri dan memilih untuk mengganti topik sejenak. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya berjalan-jalan. Mungkin dengan mengenal desa ini, saya bisa memahami keadaan. Laras tampak sedikit lega dan mengangguk. Silakan. Naira akan menemanimu. Kuharap kau bisa melihat alasan mengapa kami tak ingin kehilanganmu, Arga. Arga keluar dari ruangan dengan dada yang terasa sesak. Di luar, Naira sudah menunggunya, dan bersama-sama mereka berkeliling desa. Arga memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Setiap orang yang ia temui selalu menyambutnya dengan tatapan penuh harapan dan kehangatan, seolah kehadirannya adalah cahaya bagi kehidupan mereka. Tetapi di balik itu, Arga merasakan beban tanggung jawab yang dipaksakan kepadanya. Arga, kata Naira tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tahu kau tidak menginginkan ini, tapi kami benar-benar sangat membutuhkanmu. Arga berhenti dan menatap Naira. Naira, aku tidak mengerti. Mengapa semua pria di desa ini pergi berburu dan tidak pernah kembali? Naira terdiam sejenak, pandangannya berubah murung. Itulah nasib kami, Arga. Lelaki di desa ini mereka semua hilang. Setiap kali ada yang pergi berburu, tak ada yang kembali. Sebagian dari kami percaya bahwa ini adalah kutukan, hukuman karena suatu kesalahan yang dilakukan nenek moyang kami. Arga terpaku, mencoba memahami cerita yang terdengar tak masuk akal itu. Namun, pandangan Naira penuh kejujuran, dan ia mulai merasakan sedikit simpati. Jadi, kau berharap aku bisa memperbaiki kutukan ini? Naira menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Arga. Kami hanya berharap ada kesempatan kedua. Kehadiranmu adalah sebuah mukjizat bagi kami. Bahkan Ratu Laras, yang sangat teguh dan kuat, merasakan harapan itu lagi saat kau tiba. Arga menghela napas panjang. Ia menyadari betapa putus asanya wanita-wanita desa ini, tetapi ia tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima nasib ini begitu saja. Naira, aku hanya manusia biasa. Aku bukan penyelamat atau seseorang yang punya kekuatan gaib. Naira mengangguk pelan, wajahnya tampak sedikit kecewa. Aku mengerti, tapi tetap saja, kami semua percaya padamu. Arga tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan, hingga tiba-tiba, ia melihat sebuah batu besar di pinggir desa yang penuh dengan ukiran kuno. Ukiran-ukiran itu tampak menggambarkan sosok pria yang tengah memegang tombak, dikelilingi oleh binatang-binatang besar. Apa ini? Tanya Arga, memandang ukiran tersebut dengan penasaran. Itu adalah ukiran para leluhur kami. Konon, itulah awal mula kutukan ini. Mereka berkata bahwa para pria di desa ini harus mengorbankan diri mereka demi melindungi desa dari mara bahaya. Dan sejak saat itu, setiap pria yang berburu akan hilang. Arga merasa merinding, antara takjub dan ngeri. Seolah sejarah panjang penuh misteri tertanam dalam setiap ukiran tersebut.
Di sisi lain, ia mulai merasakan simpati mendalam untuk desa ini dan kehidupan yang telah dilalui para wanita di dalamnya. Namun, di lubuk hatinya, ia tetap merasa tak siap untuk menyerahkan masa depannya. Arga menatap Naira dengan keraguan yang semakin kuat. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk desa ini, Naira. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkannya. Naira tersenyum samar. Kami tak akan memaksamu, Arga. Kami hanya berharap kau bisa melihat sisi kami, seperti kami yang berusaha mengerti sisi kehidupanmu. Dengan hati yang penuh dilema, Arga menyadari bahwa ini adalah permulaan dari konflik besar dalam hidupnya, antara kebebasan yang ingin ia perjuangkan dan harapan desa yang menggantungkan masa depannya pada dirinya. Hari-hari berikutnya, Arga mulai beradaptasi dengan kehidupan di desa terpencil itu. Walau hatinya masih diliputi keinginan kuat untuk kembali ke peradaban, ia tidak dapat mengabaikan keramahan dan perhatian yang diberikan oleh para penduduk desa, khususnya Naira, yang setiap hari menemaninya menjelajah berbagai sudut desa dan ladang. Namun, tetap saja ada perasaan ganjil yang menghantui pikirannya, seakan-akan dirinya sedang terperangkap dalam permainan yang tak ia pahami sepenuhnya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Naira atau wanita-wanita lainnya mengenai kemungkinan jalan keluar dari desa, mereka selalu menunduk dan hanya memberikan jawaban yang sama. Tak seorang pun bisa meninggalkan desa ini, kecuali atas izin Ratu Laras. Arga terdiam, hatinya bergolak mendengar kata-kata Naira. Ia mulai memahami, bukan hanya dirinya yang terjebak dalam dilema ini. Naira, Ratu Laras, dan semua wanita desa pun hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Mereka butuh sesuatu yang bisa membuat mereka percaya bahwa mereka masih punya masa depan. Setelah percakapan itu, malam demi malam, Arga mulai menemukan kenyamanan dalam kehidupan desa. Ia membantu Naira dan para wanita lainnya di ladang, mengajari mereka beberapa teknik medis sederhana yang ia kuasai, dan bahkan mulai terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Keberadaannya membawa kebahagiaan kecil bagi mereka, seolah kehadiran seorang pria di antara mereka mampu menyuntikkan kehidupan baru. Namun, di tengah semua rutinitas itu, Arga tetap berjuang mencari jalan keluar. Setiap malam ia menghabiskan waktu di sekitar pinggiran desa, mencari celah di hutan atau jalan tersembunyi yang bisa membawanya kembali ke dunia luar. Meski hutan itu menakutkan, ia tidak ingin menyerah. Keinginan untuk bebas selalu membara di hatinya. Sampai suatu malam, Arga mendengar sesuatu di tengah hutan. Suara geraman binatang yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, disertai suara-suara aneh seperti nyanyian yang samar. Ia merasakan ketakutan yang berbeda, sesuatu yang seakan menyadarkannya bahwa desa ini bukan sekadar tempat terpencil. Ada kekuatan yang lebih besar di balik desa ini, sesuatu yang menjaga wanita-wanita desa ini tetap hidup, namun sekaligus menjadi kutukan bagi siapapun yang mencoba melawan. Rasa penasaran membawanya lebih dalam ke hutan, mencoba mendekati suara tersebut. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan besar yang bergerak cepat menuju dirinya. Arga tak sempat menghindar. Bayangan itu menerjangnya, membuatnya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ia bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat, sementara mata merah yang sama seperti yang dilihatnya di malam pertama kini berada tepat di depan wajahnya. Arga! Teriakan Naira tiba-tiba terdengar dari arah desa. Wanita itu berlari ke arahnya dengan panik, menghalau bayangan tersebut yang tiba-tiba lenyap seolah tertelan kegelapan. Arga menatap Naira. Napasnya memburu dan tubuhnya lemah. Apa itu? Naira, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Naira menunduk, tampak ketakutan. Itulah mengapa kami tidak ingin kau meninggalkan desa, Arga. Hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu yang menjaga desa ini, sesuatu yang telah menjadi kutukan bagi para pria yang mencoba melawan. Arga mulai memahami kebenaran di balik desa ini. Ada rahasia besar yang melindungi desa, namun sekaligus menahan mereka. Dan kini, ia berada di tengah-tengah konflik antara hasrat untuk kebebasan dan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan kehidupan di desa tersebut. Malam itu, Arga termenung di tepi sungai, memikirkan semua yang terjadi. Keterikatannya pada desa ini semakin kuat, tetapi rasa rindunya pada kebebasan tak kunjung sirna. Meskipun para wanita di desa memperlakukannya dengan penuh penghormatan, bayangan hutan gelap dengan suara-suara misterius di malam hari terus menghantui pikirannya. Dia merasa ada satu rahasia terakhir yang harus ia ungkap sebelum bisa membuat keputusan. Sesuatu yang mungkin dapat menghentikan kutukan desa ini. Keesokan paginya,
Arga memutuskan untuk berbicara lagi dengan Naira. Setelah mereka berdua duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, ia memandangnya dalam-dalam. Naira, aku tahu kau semua ingin aku tinggal. Tapi aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Apa yang membuat semua pria tidak kembali? Naira tampak ragu. Namun akhirnya dia bicara. Arga, kami percaya bahwa kutukan ini adalah hukuman atas kesalahan leluhur kami. Mereka dulu memburu tanpa pandang bulu dan akhirnya menghancurkan keseimbangan alam di hutan ini. Sejak itu, setiap pria yang masuk ke hutan dianggap sebagai ancaman, dan mereka tidak pernah kembali. Sebab itulah kami bergantung padamu. Hanya kau yang bisa menghentikan kutukan ini. Arga merenung. Dengan pengetahuan medis dan keingintahuannya sebagai peneliti, ia merasa mungkin bisa menemukan jalan keluar dari kutukan ini. Naira, aku akan mencoba. Mungkin kutukan ini bisa dipecahkan jika kita memahami lebih banyak tentang apa yang ada di hutan ini. Naira memandangnya penuh harap. Jika kau berhasil, kau bisa membebaskan desa ini, Arga. Kami tak ingin menahanmu lagi jika memang ada jalan keluar. Malamnya, dengan bantuan Naira, Arga memasuki hutan lagi. Mereka membawa obor dan berbekal keyakinan bahwa kali ini, perjalanan mereka akan membuahkan hasil. Mereka berjalan semakin dalam, melewati pepohonan raksasa dan akar-akar yang menjalar seperti tentakel hidup. Tiba-tiba, mereka melihat seberkas cahaya merah samar di kejauhan, kilauan dari mata makhluk yang sama yang Arga temui di malam pertama. Namun, kali ini, Arga tidak merasa takut. Dia maju, mendekati bayangan itu sambil berusaha tetap tenang. Dengan suara mantap, dia berbicara, seolah-olah berhadapan dengan entitas yang bisa mengerti. Aku bukan ancaman. Aku hanya ingin membantu desa ini bebas dari kutukan. Keheningan mencekam sejenak, lalu bayangan itu bergerak mendekat, menampakkan sosok binatang besar dengan bulu hitam tebal dan mata merah menyala. Makhluk itu memandang Arga tanpa bergerak, seolah menantikan sesuatu. Dalam momen itu, Arga menyadari bahwa makhluk ini bukanlah sekadar penjaga. Mungkin ia adalah roh atau perwujudan dari kutukan itu sendiri. Arga lalu melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ia mengulurkan tangan, menunjukkan bahwa ia datang dengan niat baik. Aku bersedia menanggung konsekuensi apapun. Tapi biarkan desa ini bebas. Makhluk itu mendekat, lalu mengeluarkan suara lembut, seolah menyetujuinya. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang dalam kabut putih yang mengepul di sekitar mereka, dan udara hutan yang dingin terasa lebih hangat. Arga tahu, sesuatu telah berubah. Energi yang terasa tegang di hutan kini mengendur, seolah-olah beban kutukan telah terangkat. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega. Saat pagi tiba, Arga terbangun diiringi suara-suara riuh dari luar. Ia keluar dan melihat bahwa para wanita desa tengah berkumpul di tengah-tengah, dan di antara mereka ada beberapa pria yang tampak asing tetapi penuh kekuatan. Mereka adalah para pria dari generasi sebelumnya yang hilang di hutan, akhirnya bisa pulang kembali setelah bertahun-tahun. Ratu Laras memandang Arga dengan mata berkaca-kaca. Kau berhasil, Arga. Kau telah membebaskan kami dari kutukan ini. Arga tersenyum lelah tetapi puas. Ia menyadari bahwa ia tak hanya menemukan jalan keluar, tetapi juga memulihkan kehidupan desa ini. Para wanita kini bisa hidup kembali bersama keluarga mereka, dan desa yang tadinya penuh keputusasaan kini penuh harapan. Ketika malam tiba, Laras mengadakan perayaan untuk menyambut pria-pria yang telah kembali. Arga menjadi tamu kehormatan dalam acara itu. Setelah perayaan selesai, Laras mendekati Arga. Kami berhutang budi padamu, Arga. Kau tak hanya menjadi pahlawan, tetapi juga seorang teman bagi kami semua. Kau bebas pergi jika kau mau, tetapi ketahuilah bahwa desa ini akan selalu menjadi rumah bagimu. Arga terdiam sejenak, memikirkan tawaran itu. Namun, ia tahu bahwa keinginannya untuk kembali ke kehidupan di luar sana masih sangat kuat. Terima kasih, Ratu Laras. Desa ini akan selalu ada di hatiku. Aku mungkin akan pergi, tetapi aku tak akan pernah melupakan kalian. Keesokan harinya, dengan hati berat namun penuh kepuasan, Arga berpamitan pada penduduk desa. Naira memeluknya, air mata berlinang di pipinya. Selamat jalan, Arga. Terima kasih atas segalanya. Arga tersenyum, menepuk bahu Naira. Jaga desa ini, Naira. Sekarang kau punya masa depan yang lebih baik.
Dengan perasaan campur aduk, Arga berjalan menembus hutan, kali ini dengan jalan yang terbuka lebar. Tak ada lagi perasaan mencekam atau suara-suara misterius. Hutan itu seakan menerima kepergiannya, mengantarnya hingga keluar dari kegelapan dan kembali pada cahaya dunia luar. Setelah beberapa waktu, ia berhasil menemukan jalan pulang, dan saat ia tiba di kota, kehidupan lamanya kembali menanti. Namun, setiap kali ia mengenang desa terpencil itu, ada senyum hangat di wajahnya. Arga tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari kisah besar yang akan terus hidup dalam legenda desa itu. Desa yang kini bebas dari kutukan, tempat di mana ia pernah menjadi harapan terakhir, dan yang akan selalu menyimpan kenangan indah di hatinya.